Audio Jungle. Egy Maulana Fikri tidak punya ego pribadi, prioritaskan kepentingan Timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Gelandang Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri tak punya target pribadi di Piala AFF 2022. Pemain FC Vion Timor Leste ini hanya ingin mengantarkan skuad Garuda menjuarai turnamen antar Asia Tenggara itu. Oleh karenanya, Egy berharap rekan-rekannya punya visi yang sama dengannya. Skuad Garuda juga disebutnya harus tampil all out sepanjang turnamen agar ambisi mempersembahkan gelar juara Piala AFF pertama untuk Indonesia bisa terwujud. Seperti diketahui, Indonesia belum pernah mencicipi gelar juara Piala AFF. Padahal, skuad Garuda sudah 6 kali menembus partai final pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Gak ada target pribadi, jadi saya mementingkan tim, ujar Egy disadur dari laman resmi PSSI. Kami harus satu tujuan, semua pemain harus memberikan semua kerja kerasnya untuk satu tujuan bersama, yaitu juara di Piala AFF nanti. Katanya menambahkan, tak hanya itu, kekompakan dan fisik para pemain Timnas Indonesia juga disebut Egy perlu ditingkatkan lagi jelang Piala AFF 2022. Turnamen 2 tahunan itu akan dimulai Selasa 20 Desember dan berakhir pada 16 Januari 2023. Kami harus lebih kompak, jadi semua harus sama-sama, kata gelandang berusia 22 tahun ini. Fisik juga harus lebih ditingkatkan lagi, kata Egy Maulana Fikri. Sementara itu, selama 2 pekan pertama pemusatan latihan di Bali, fisik Egy dan kawan-kawan terus digembleng oleh Sintayong. Latihan pun kerap berlangsung 2 kali dalam sehari. Saya mendapatkan 3 hari latihan fisik, jadi lumayan bagus, tutur Egy yang baru bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali pada 5 Desember 2022. Latihan sangat capek sekali karena baru sampai langsung latihan fisik dan anak-anak di sini juga latihan fisik semua. Hasilnya bagus, kata pelatih. Imbuhnya, faktor pelatih sekali Sintayong diyakini bakal memberi efek besar bagi peluang Timnas Indonesia meraih prestasi di Piala AFF 2022. Hal tersebut dikatakan oleh mantan winger Timnas Indonesia, Andik Firmansyah. Andik yang sudah mengantongi 30 caps bersama Timnas Indonesia ini menilai, skuad Merah Putih seolah memiliki wajah baru sejak ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di bawah nakoda Sintayong, Timnas Indonesia menjelma tim yang mengandalkan para pemain-pemain muda potensial. Sintayong bahkan bisa dikatakan membangun generasi baru di Timnas Indonesia dengan para pemain muda. Audio Jungle. Momen saat Shane Pieterema merasa sangat Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Utusan PSSI bidang naturalisasi, Hamdan Hamidan menjelaskan, jika keramahan orang Indonesia menjadi salah satu dorongan Shane Pieterema ingin jadi WNI. Seperti diketahui, Shane saat ini masih dalam tahap proses naturalisasi. Proses naturalisasi pemain yang memperkuat klub Liga Norwegia, Viking SK ini termasuk lambat dibanding Jordi Amat dan Sunny Walsh. Pasalnya, Shane masih harus bermain untuk klubnya dan tidak bisa diproses bersama 2 koleganya tersebut. Saat ini proses naturalisasi pemain berusia 24 tahun ini masih menunggu keputusan Presiden sebagai syarat untuk sumpah WNI. Meski terlambat, Shane Pieterema dipastikan masih bersemangat untuk membela Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh sosok krusial dalam proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, yakni Hamdan Hamidan. Hamdan menceritakan ada satu momen saat Shane meminta waktu untuk mengobrol. Meski lambat, Shane Pieterema dipastikan masih bersemangat untuk membela Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh sosok krusial dalam proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, yakni Hamdan Hamidan. Hamdan menceritakan ada satu momen saat Shane meminta waktu untuk mengobrol.
Saya, Shin Pitenema, merasa sangat Indonesia. Saya datang ke Indonesia merasa betul-betul orang Indonesia. Sangat welcome terhadap saya. Saya rasa inilah alasan mengapa ayah saya meminta untuk saya membela timnas Indonesia. Jadi banyak orang baik di sana dan menyemangati dan mereka juga tergugah hatinya dan semakin tidak sabar membela timnas, kata Hamdan Hamidan kepada awak media. Terkait kabar naturalisasi terbaru, Hamdan menjelaskan jika untuk timnas senior masih belum ada tambahan. Dua pemain yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah sampai menyelesaikan proses naturalisasi dan secara resmi bisa membela timnas Indonesia. Sejauh ini belum ada arahan lagi, ujarnya. PSSI secara khusus akan mengundang perwakilan dari pihak klub Feyenoord Rotterdam Belanda untuk menjadi pengisi materi dalam seminar upgrade Villanesia atau disebut Villanesia pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022. Mereka adalah Mr. Guido Verder, Manager of International Relationship, dan Mr. Koen Stam, Head of Methodology Feyenoord Rotterdam. Ini adalah hal yang harus dilakukan di kepelatihan, terutama terkait kurikulum, di mana upgrade terhadap semua materi kurikulum minimal dilakukan 4 tahun sekali, dan juga momen di mana kita mengupgrade Villanesia sesuai dengan tren sepak bola yang ada sekarang dan itu dibutuhkan. Lanjutnya, Audio Jungle. kabar buruk bagi timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Thailand dan Malaysia tampil terengginas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Dua negara ASEAN sudah melakukan laga uji coba, semuanya mendapatkan kemenangan dengan skor telak. Seperti diketahui, Piala AFF 2022 akan segera dimulai yakni pada 20 Desember 2022. Semua negara sudah melakukan persiapan. Banyak di antaranya melakukan uji coba sejak 9 Desember 2022 hingga 14 Desember 2022. Thailand sebagai contoh lawan timnas Indonesia sekaligus unggulan untuk merebut trofi Piala AFF 2022 sudah melakukan uji coba. Tim besutan Alexander Polking tersebut sudah membuktikan bahwa mereka bisa tampil bagus. Hal itu terlihat ketika Thailand berhasil menang 6-0 atas Myanmar pada Minggu 11 Desember 2022. Setelah itu, Thailand akan melakukan satu uji coba lagi yakni melawan Taiwan pada Rabu 14 Desember 2022. Sementara Malaysia juga tampil terengginas jelang Piala AFF 2022. Mereka berhasil menang telak 4-0 atas Kamboja pada Jumat 9 Desember 2022. Malaysia juga akan melanjutkan pertandingan uji coba. Anak didik Kim Panggon tersebut akan melawan Maladewa pada Rabu 14 Desember 2022. Dua laga uji coba yang dilakukan Thailand dan Malaysia tersebut membuktikan persiapan mereka untuk merebut gelar juara Piala AFF 2022. Di saat Thailand dan Malaysia tampil bagus dalam uji coba, timnas Indonesia justru masih disibukkan dengan latihan fisik. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia masih melakukan pemusatan latihan di Bali sejak 28 November 2022. Timnas Indonesia kemungkinan tidak akan melakukan laga uji coba. Pasalnya saat ini klub-klub Liga 1 mulai kembali sibuk dengan kompetisi. Tim-tim Liga 1 saat ini menjalani kompetisi dengan sistem bubble di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dengan persiapan mini menjelang Piala AFF 2022, apakah timnas Indonesia berhasil mendapatkan gelar juara? Winger timnas Indonesia, Yaakob Sayuri penuh ambisi menatap Piala AFF 2022. Dia menetapkan target besar di ajang tersebut, yakni membawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2022. Sebelum menatap laga tersebut, Yaakob memiliki target yang ingin dicapainya. Pemain berusia 25 tahun itu bertekad untuk membawa timnas Indonesia keluar sebagai kampiun Piala AFF 2022. Kalau target pribadi, yang pasti saya ingin sekali untuk bisa membawa timnas Indonesia juara Piala AFF, kata Yaakob dinukil dari laman resmi PSSI.
Pemain pilar PSM Makassar itu juga mengungkapkan porsi latihan yang diberikan Shin Tae-yong jelang turnamen tersebut. Selama 2 pekan terakhir, Yakob dan kolega digembleng latihan fisik oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Pekan kemarin fokus latihan fisik karena kompetisi sempat dihentikan, jadi fisik menurun, ungkapnya.